Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usman Bozajiwo dengan nomor NIM 19513196. Jadi, pada saat ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hasil dari yang saya kerjakan pada ujian akhir semester ini pada mata kuliah FIPAL, Perencanaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah. Saya sendiri berada di kelas F, di mana dosen pengampu saya yaitu Bu Adelia Anjuasmara, ST Engineering. Jadi ujian ini dilaksanakan pada Senin 25 Juli 2002 selama 12 jam pengerjaan. Jadi untuk sebelum mengerjakan, saya menuliskan bahwa saya mengerjakan ujian ini dengan jujur. Nah, untuk soalnya sendiri terlampir yaitu terdapat informasi mengenai inlet teknologi secondary treatment suatu IPAL. Dan di dalamnya terdapat debit, POD, COD, dan nutrien. Nilainya sendiri terlampir juga untuk debit 7596 karena dua angka terakhir NIM saya 96, lalu BOD-nya 200, lalu COD 300, dan nutriennya 40. Untuk soalnya sendiri ada dua poin. Poin pertama mengenai secondary treatment dan poin kedua lebih ke mengenai sludge-nya, pengolahan sludge. Nah, untuk di soal sendiri tadi sudah terlampir karakteristik alirannya. Terus yang pertama mengenai kriteria desain dari tracking filter. Dari untuk membuat atau menghitung dari desain tracking filter ini terdapat beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Dari jenis media filter, lalu arilan, beban hidrolik, terus beban organik, lalu rasio resirkulasi, kedalaman filter, media filter, efisiensi penyisian BOD, kualitas efluennya, dan daya listriknya. Nah, untuk yang pertama itu mengenai efisiensi penyisian BOD-nya, ini 85% itu terdapat di kriterianya. Jadi saya mengambil sebanyak 85%. Terus lalu ada juga TF ini tracking filter. Jadi ada dua tracking filter. Yang pertama menghitung beban BOD, volume media, lalu ada dimensinya. Kedua-duanya menghitung 3 poin tadi. Untuk beban BOD ini dihitung berdasarkan debit dan BOD yang masuk berdasarkan yang sudah diketahui. Lalu volume medianya juga dihitung dan mendapatkan nilai yang terlampir. Lalu ada dimensinya. Jadi dimensinya didapat dari volume tadi untuk menghitung luas, lalu diameternya. Lalu yang kedua juga tracking filter yang kedua sama untuk beban POD-nya dihitung dari bisa dari yang debit dan BOD in, bisa juga berdasarkan W2 atau beban BOD 1, W1. Terus dihitung juga volume medianya hampir sama dengan yang pertama, lalu dimensinya juga luas dan D-nya bisa didapatkan. Nah, untuk beban BOD-nya sendiri dihitung berdasarkan pembagian atau rasio antara beban BOD dibagi dengan V-nya atau volumenya. Terus untuk tracking filter 1 dan 2 didapatkan, ini untuk satunya, ini yang kedua, didapatkan nilai yang terlampir 3,87 dan 0,58. Terus untuk produksi slides pada perencanaan kali ini, untuk BOD-nya sendiri bisa dilihat dengan rumus BOD in, efisiensi removal, dan Q. Untuk nutrien juga sama, nutriennya, lalu efisiensi removal, dan Q-nya. Didapatkan nilai segini atau seperti ini. Lalu kebutuhan oksigennya juga dihitung berdasarkan Q-nya, lalu berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada. Nah, lalu yang terakhir ada neraca massa. Jadi untuk neraca massa ini saya hanya menuliskan mengenai BOD effluent dan effluentnya. Untuk nilai-nilainya sudah terlampir juga. Jadi untuk nomor pertama itu ada 6 poin. Yang pertama kriteria desain atau mengenai kriteria desain, terus lalu perhitungan dimensinya ada di sini tiap tracking filter, lalu ada waktu tinggal atau beban BOD-nya, lalu ada
produksi sludge, lalu kemudian oksigen, dan terakhir merasa massa. Nah, untuk yang nomor 2, ini merupakan flow proses dari pengolahan sludge, yaitu anaerobic digester. Yang pertama ini mengenai flow prosesnya atau diagram alirnya, yaitu pertama ada air limbahnya, lalu pengendapan awal, terus secondary treatment yaitu treating filter, karena nomor 1 menggunakan treating filter, lalu pengendapan akhir, lalu di outlet. Nah, yang kedua juga mengenai perencanaan unit stabilisasi anaerobic digester untuk mengolah sludge yang treating filternya. Lalu untuk kriteria desainnya ada 5, yaitu beban solid, kedalaman SRT, SRT diameter dan kemiringan dasar ini berdasarkan COSIM 1985. Lalu dimensinya itu berdasarkan kriteria desainnya itu mencari pertama debit, lalu V-nya, lalu dapat tekan A, dan dapat diameternya. Jadi nilai-nilainya ada yang berdasarkan kriteria desain, ada yang berdasarkan perhitungan sebelumnya. Lalu jumlah gas metannya atau putrenya dihitung juga, total masanya, lalu efluennya, lalu beban massa dan beban massa efluen. Beban massa efluennya. Jadi yang nomor 2 atau C mengenai dimensi unit dan jumlah gas metannya nilainya sudah terlampir. Nah, untuk yang C mengenai rencana unit SDB-nya. SDB untuk jumlah solidnya itu berdasarkan perhitungan pada poin B, lalu total solidnya juga. Untuk flow rate-nya juga dihitung berdasarkan total solidnya, yaitu 2000 sekian. Lalu dry solid sludge-nya 90% ini sebagai yang diperkirakan, jadi 90%. Ininya berdasarkan total solid. Lalu volumenya dihitung berdasarkan dry solid sludge yang tadi untuk nilai 2115 sekiannya. Dan terakhir, yang selanjutnya itu ada dimensinya, yaitu menghitung luasnya, lalu menghitung panjangnya. Terus poin terakhir yaitu mengenai gambar sketsa unit tracking filter. Jadi untuk tracking filter sendiri gambarnya seperti ini. Untuk influennya atau yang masuk itu di sebelah kiri, di sebelah sini, lalu akan dialirkan ke atas menuju rotating effluent distributor, menuju ininya, lalu akan dilimpahkan ke media. Jadi ini ada 2 media, atau ini medianya yang diarsir. Lalu dari media sendiri akan turun dan nantinya akan ke effluent atau dibuangnya di sebelah kanan. Ya, mungkin dari saya itu saja yang dapat dijelaskan. Mungkin kalau kurang jelas mohon maaf. Untuk pengertian lebih lanjutnya bisa dicek melalui jawaban yang ada di GC. Sekian dari saya, Usman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.